Halo teman-teman dan selamat datang kembali di channel Nalaris, tempat di mana rasa penasaran kita ubah jadi pemahaman. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang panas banget. Di satu sisi, kita sering banget dengar cerita orang biasa, tahu-tahu jadi miliarder. Tapi di sisi lain, ada juga kisah tragis orang yang kehilangan seluruh tabungannya, ludes dalam sekejap mata. Yap, bener banget, kita akan ngomongin soal kripto. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kenapa sih satu aset yang sama bisa disebut sebagai emas digital sama sebagian orang, tapi di waktu yang sama dianggap sebagai judi modern sama yang lain? Apa sebetulnya yang jadi pembeda antara mereka yang sukses besar dan mereka yang hancur lebur? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bedah sama-sama sampai ke akarnya. Biar pembahasannya runut, kita akan lewati 4 bagian utama. Pertama, kita samain dulu persepsi. Apa itu kripto? Kedua, kita timbang-timbang antara peluang dan risikonya yang gede banget. Ketiga, kita kenali jebakan psikologis paling bahaya yaitu FOMO. Dan yang terakhir, kita cari tahu gimana sih pendekatan yang cerdas dan aman buat menghadapinya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Apa sih kripto itu? Sebelum kita ngomongin untung rugi, penting banget buat kita paham dulu dasarnya, fondasinya. Tenang, kita akan coba jelaskan tanpa istilah-istilah yang bikin pusing. Oke, pada intinya, cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Ini poin yang paling penting buat kita pegang dulu. Bedanya apa sama rupiah atau dolar yang kita pakai sehari-hari? Kalau mata uang biasa kan dicetak dan diatur sama bank sentral ya, kayak Bank Indonesia atau The Fed di Amerika. Nah, kripto ini sifatnya terdesentralisasi. Artinya, nggak ada satupun lembaga, nggak ada pemerintah, nggak ada bank yang punya kendali penuh atasnya. Ini tuh konsep yang revolusioner banget dalam cara kita memandang uang. Terus mungkin kamu bertanya-tanya, gimana bisa sebuah sistem uang jalan tanpa ada yang ngatur, tanpa ada bosnya? Nah, jawabannya ada di teknologi super canggih di baliknya, namanya blockchain. Coba deh bayangin ini kayak sebuah buku kas digital raksasa. Buku kas ini nggak disimpan di satu tempat, tapi disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap transaksi yang terjadi dicatat sebagai satu baris baru di buku itu. Karena catatannya tersebar di mana-mana dan saling terhubung, jadi hampir mustahil buat satu orang nge-hack atau malsuin data tanpa ketahuan sama seluruh jaringan. Inilah yang bikin blockchain itu super aman, transparan, dan anti manipulasi. Sejarah kripto ini sendiri dimulai di tahun 2009, waktu itu ada sosok misterius yang pakai nama samaran Satoshi Nakamoto. Dia menciptakan Bitcoin. Tujuannya simpel tapi luar biasa, yaitu menciptakan sistem pembayaran elektronik yang bisa langsung dari orang ke orang tanpa perlu perantara kayak bank. Nah, setelah Bitcoin sukses, dekade berikutnya jadi saksi ledakan ribuan koin-koin baru yang sekarang kita kenal sebagai altcoin. Dari situlah tercipta sebuah ekosistem pasar yang super beragam dan dinamis seperti yang kita lihat hari ini. Nah, ini yang paling penting buat dipahami. Nggak semua kripto itu sama. Jangan pukul rata. Kita coba bedah spektrumnya ya. Pertama ada Bitcoin, si emas digital. Dia sering dianggap sebagai penyimpan nilai jangka panjang, mirip kayak emas fisik. Kedua ada Ethereum. Ini lebih dari sekedar uang. Ini adalah platform cerdas, kayak semacam komputer raksasa di internet, tempat para developer bisa membangun aplikasi masa depan, contohnya NFT, dan sistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Ketiga, ada stablecoin, kayak USDT yang nilainya itu sengaja dipatok ke dolar AS biar harganya stabil, nggak naik turun gila-gilaan. Keempat, ada altcoin. Ini istilah umum buat ribuan koin lain selain Bitcoin, kayak Solana, yang biasanya nawarin teknologi yang beda, mungkin lebih cepat atau lebih murah. Dan yang terakhir, ada meme coin, contohnya Dogecoin, yang jujur aja lahir dari lelucon di internet dan nilainya itu sangat bergantung sama hype dan seberapa viral dia di media sosial. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama yang krusial biar kita nggak salah jalan. Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih, kripto sebagai pedang bermata dua. Biar lebih kebayang, kita akan ikuti kisah fiksi dari dua investor yang berbeda. Oke, kita perkenalkan dua karakter fiksi yang ceritanya sangat mungkin terjadi di dunia nyata. Di kiri ada Rizal. Di tahun 2015 pas kripto belum seramai sekarang, dia beli Bitcoin pakai modal yang relatif kecil, anggap aja 3 juta rupiah. Dia riset dulu, dia percaya sama teknologinya, dan yang paling penting, dia super sabar. Dia tahan investasinya melewati berbagai badai di pasar, sampai akhirnya pasarnya mencapai puncak di tahun 2021, dan modal kecilnya itu berubah jadi miliaran rupiah. Nah, di
sisi kanan ada Maya. Di tahun 2021, dia lihat media sosial heboh banget ngomongin Dogecoin yang harganya meroket. Karena takut ketinggalan, tanpa riset, dia langsung beli dengan modal besar di harga puncak. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, hype-nya mereda, harga Dogecoin anjlok, dan Maya kehilangan 80% dari modalnya. Dua cerita ini benar-benar menggambarkan dua sisi ekstrem dari dunia kripto. Jadi, kenapa sih orang kayak Maya bisa begitu tertarik? Ya karena pesona peluangnya itu memang nggak main-main. Pertama, potensi keuntungannya bisa ribuan %, jauh banget di atas instrumen investasi tradisional. Kedua, aksesnya global dan super cepat. Kamu bisa kirim uang ke belahan dunia manapun dalam hitungan menit, tanpa lewat bank. Ketiga, ini bukan cuma soal uang. Teknologi blockchain ini jadi fondasi buat inovasi masa depan yang keren banget, kayak NFT atau aset digital unik, dan DeFi atau layanan keuangan tanpa perantara. Keempat, modal buat mulainya itu kecil banget, bahkan dengan ratusan ribu rupiah pun kamu udah bisa mulai. Dan yang terakhir, inovasinya tuh nggak pernah berhenti. Selalu aja ada tren baru yang menarik buat dieksplorasi. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik setiap peluang besar selalu ada resiko besar yang ngintip. Ini realitas pahitnya. Volatilitas harganya itu ekstrim banget. Harga bisa anjlok 50% atau lebih cuma dalam hitungan hari atau bahkan jam. Regulasinya juga masih abu-abu di banyak negara, bisa berubah kapan aja. Penipuan, koin bodong, dan skema rug pull di mana developernya kabur bawa uang investor itu marak banget. Risiko lainnya, kegagalan platform. Kita semua ingat kasus runtuhnya raksasa kayak FTX dan Terra Luna di tahun 2022 yang menghapus miliaran dolar dana investor. Ini bukti kalau resikonya bukan cuma soal harga, tapi juga resiko sistemik. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling berat, adalah tekanan psikologisnya yang luar biasa. Memicu keserakahan saat pasar lagi hijau, dan kepanikan total saat pasar lagi merah. Biar kita dapat gambaran visualnya, coba lihat angka ini. Kalau kamu masuk di waktu yang tepat, di proyek yang tepat, keuntungan 1000% atau 10 kali lipat itu bukan hal yang mustahil sama sekali. Angka inilah yang memikat jutaan orang buat nyemplung ke pasar ini. Tapi di saat yang bersamaan, kalau kamu salah pilih waktu, salah pilih proyek, atau panik di saat yang salah, kamu juga sangat mungkin melihat investasi kamu lenyap hingga 90% atau bahkan jadi nol. Perbedaan drastis antara dua slide ini, itulah inti dari volatilitas kripto. Siap dengan keuntungannya, berarti harus siap juga dengan kerugiannya. Nggak bisa cuma mau enaknya aja. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Jebakan FOMO. Sering banget musuh terbesar seorang investor itu bukanlah pasar yang naik turun, tapi diri mereka sendiri. FOMO atau Fear of Missing Out itu adalah rasa takut ketinggalan kereta. Coba bayangin skenario klasik ini. Kamu lagi buka media sosial, terus lihat semua orang ngomongin koin X yang harganya naik 300% dalam seminggu. Jantung kamu mulai berdebar, pikiran kamu cemas, wah jangan-jangan gue ketinggalan kesempatan emas nih. Tanpa pikir panjang, tanpa riset, kamu langsung beli koin itu di harga yang udah melambung tinggi. Dan keesokan harinya, harganya anjlok. Inilah jebakan klasik yang dialami oleh karakter Maya tadi. FOMO memaksa kita membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan logika. Dan poin krusialnya ada di kutipan ini. Kegagalan banyak investor di kripto itu seringkali bukan karena asetnya jelek loh. Ada banyak kok proyek kripto yang fundamentalnya bagus. Masalahnya justru terletak pada pola pikir atau mindset mereka pas masuk ke pasar. Mereka masuk dengan mindset pengen cepat kaya, mindset ikut-ikutan, mindset judi, bukan mindset seorang investor yang sabar dan strategis. Terus solusinya gimana dong? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas gimana cara punya pendekatan yang cerdas, yaitu dengan menempatkan strategi di atas emosi. Berikut adalah 5 aturan praktis yang bisa dibilang wajib. Pertama, dan ini yang paling utama, selalu gunakan uang dingin. Maksudnya apa? Ini adalah uang yang kalaupun hilang, nggak akan mengganggu kehidupan finansial kamu. Jangan pernah pakai uang kebutuhan sehari-hari, apalagi uang pinjaman. Kedua, lakukan riset kamu sendiri atau DYOR. Jangan beli cuma karena influencer atau teman kamu bilang bagus. Pelajari teknologinya, siapa tim di belakangnya, apa tujuannya. Ketiga, diversifikasi. Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Sebarkan investasi kamu ke beberapa koin yang berbeda untuk menyebar risiko. Keempat, pastikan kamu pakai platform atau exchange yang resmi dan diawasi oleh pemerintah. Di Indonesia misalnya oleh Bapepti untuk meminimalisir risiko penipuan. Dan kelima, yang terpenting, masuklah dengan pemahaman penuh akan risikonya. Siapkan mental kamu untuk kemungkinan rugi, jangan cuma berharap untung. Jadi, di mana sih posisi kripto seharusnya dalam portofolio investasi kita?
Analogi terbaik itu adalah analogi membangun rumah. Anggap aja 90% dari portofolio kamu itu adalah fondasi, tiang, dan atap rumah. Ini adalah aset-aset yang lebih stabil dan risikonya lebih terukur, kayak saham blue chip, reksadana, atau obligasi. Terus, kripto di mana? Kripto itu adalah cat dinding atau hiasan interiornya. Porsinya kecil aja, mungkin sekitar 5-10% dari total portofolio kamu. Cat dinding emang bisa bikin rumah kelihatan indah dan menarik, tapi dia bukan struktur utama yang menopang rumah kamu. Kalau catnya luntur atau jelek ya udah, rumah kamu tetap kokoh berdiri. Ini adalah cara cerdas untuk memposisikan kripto sebagai bagian kecil yang berisiko tinggi, tapi berpotensi memberi hasil tinggi juga. Pada akhirnya, kita bisa melihat kripto itu seperti api. Kalau dikelola dengan benar, dengan ilmu dan kehati-hatian, api bisa jadi sumber energi yang luar biasa. Bisa buat masak makanan, bisa buat menghangatkan kita. Tapi kalau kita main-main dengannya tanpa pemahaman, api yang sama bisa membakar habis seluruh rumah kita. Jadi, hasilnya itu nggak ditentukan oleh apinya, tapi oleh bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi, inilah kesimpulan dari seluruh pembahasan kita hari ini. Kripto adalah peluang besar sekaligus bahaya besar. Keduanya itu nyata. Yang membedakan antara kesuksesan si Rizal dan kegagalan si Maya adalah pendekatan mereka. Kuncinya cuma satu, dekati pasar ini dengan kepala dingin, dengan strategi yang matang, bukan dengan emosi yang naik turun karena keserakahan atau ketakutan. Nah, setelah mendengar semua penjelasan tadi, kami jadi penasaran nih sama pendapat teman-teman. Apakah kalian sekarang lebih condong ke tim pro kripto, tim anti kripto, atau mungkin ada di tengah-tengah, jadi tim yang masih mempertimbangkan dengan lebih hati-hati? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, kita diskusi di sana. Kalau pembahasan ini bermanfaat, bantu channel Nalaris dengan menekan tombol suka, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi di channel Nalaris, tempat kita mengubah rasa ingin tahu menjadi pemahaman.